Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama kembali memasuki persekutuan doa Kamis malam. Kita bersyukur selama beberapa bulan ini Tuhan menolong setiap kita menjalani kehidupan masing-masing, dan hari ini kita memasuki bulan yang baru. Mari sebelum kita lebih jauh memasuki persekutuan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk boleh menaikkan syukur kita, mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita setiap hari. Mari bersama kita pujikan tiada seperti. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berterima kasih untuk pimpinan dan tuntunan Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menjalani dan melewati hari-hari kami di dalam penyertaan Tuhan. Bapa kami ada dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami mohon pimpinan Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti persekutuan, boleh sungguh-sungguh membangun persekutuan di dalam Tuhan, sekalipun kami berada di tempat masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong menyertai persekutuan kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bersama kita akan memasuki perenungan firman Tuhan. Mari mempersiapkan waktu ini dan kita mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, yang selalu merindukan aliran sungai daripada Tuhan.
Demikianlah setiap hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga pada hari ini, dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan bagi setiap kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh menangkap akan isi dari kebenaran firman Tuhan, dan kami siap diberkati di dalamnya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan.
Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah tidak berhenti sampai di sini. Tak berhenti sampai di sini. Ada seorang ilmuwan dari Inggris, dia bernama Thomas Huxley. Thomas ini terkenal pada zamannya sekitar tahun 1800-an. Sekalipun dia adalah seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat berpendidikan, tetapi dia adalah seorang agnostik. Hingga suatu kali ketika Thomas ini bertemu dengan seorang Kristen, dia ingin mencobai dengan pertanyaannya. Sehingga Thomas ini bertanya kepada orang Kristen tersebut demikian. Apakah arti imanmu bagimu? Berharap mendapatkan jawaban spektakuler dan kemudian mereka bisa berbicara banyak di sana dan bahkan mungkin Thomas bisa menyanggah segala penjelasan dari orang Kristen tersebut. Tetapi dengan santainya orang Kristen ini menjawab, Anda adalah orang yang sangat berpendidikan, sehingga Anda bisa menentang apapun yang akan saya katakan. Setelah lama terdiam, maka Thomas ini terus mendesak. Maka orang Kristen ini menceritakan apa arti Yesus di dalam kehidupannya. Setelah di dalam perbincangan itu, Thomas akhirnya mendengar kabar tentang Yesus dan kemudian memahami apa arti Yesus bagi kehidupan orang Kristen tersebut. Sehingga Thomas ini boleh meresponi kesaksian dan bahkan pengakuan daripada seorang Kristen ini. Dia mengatakan bahwa saya kagum akan iman Anda kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah seorang Thomas dan juga orang Kristen ini ada 2 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita boleh menghargai pengetahuan. Kita boleh menghargai ilmu. Tetapi setinggi apapun pendidikan tidak seharusnya dipakai untuk menguji iman yang menyelamatkan dan mengubahkan kehidupan seseorang. Tidak boleh dipakai untuk mencobai sesuatu. Yang kedua adalah melalui kesaksian dan kisah seorang Kristen yang tulus ini, kesaksian sederhana itu mampu membuat hati seseorang lebih tergerak sehingga lebih efektif daripada penjelasan ilmiah yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita teringat akan kisah daripada Rasul Paulus ketika dia harus berdiri di hadapan Raja Agripa. Dia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Kristen yang tulus ini. Rasul Paulus menceritakan bagaimana pentingnya Yesus di dalam kehidupan dia dan Yesus yang telah mengubahkan kehidupannya dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang yang membenci umat Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Sehingga kesaksian itu boleh didengar oleh Raja Agripa. Dan untuk bersaksi kepada sesama dan menceritakan akan Kristus, kita bisa menceritakan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan apa pentingnya Yesus Kristus di dalam kehidupan saya.
Sekalipun dalam kesaksian hidup dan penyampaian Injil ini kita mungkin mengalami penolakan atau mungkin mengalami tidak diterima begitu oleh kalangan masyarakat atau sesama yang ketika kita ingin menyampaikan kesaksian kita dan menyampaikan Injil Yesus Kristus, itu bukan berarti bahwa kesaksian dan juga pelayanan kita gagal. Justru disitulah kita telah berhasil memulai langkah awal di dalam kehidupan setiap mereka. Langkah awal sebelum kita menjadi pribadi yang mendampingi di dalam pelayanan memuridkan adalah harus menyampaikan tentang Injil Yesus Kristus atau kesaksian tentang Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Di dalam bagian ini ketika kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, maka kita akan mendapati kisah daripada Rasul Paulus yang ketika tiba di kota Efesus begitu, dia berjumpa dengan beberapa murid yang ketika Rasul Paulus menanyai apakah para murid ini telah menerima Roh Kudus, maka jawab mereka, kami baru mendengar kabar tentang Roh Kudus. Dan kemudian Paulus menanyakan, kalian dibaptis dengan baptisan apa? Mereka menjawab dengan baptisan Yohanes. Dan ternyata baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Sehingga Paulus melayani mereka di dalam baptisan untuk menerima Yesus Kristus, mengakui Yesus Kristus, dan seketika itu juga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan jumlah mereka kira-kira ada 12 orang. Dan di dalam pelayanan ini Paulus tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Paulus terus berkarya bagi Kristus di kota di mana dia berada. Dan di ayat yang ke-8 disebutkan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat. Dan di situ dia mengajar dengan berani. Setelah dia melayani orang-orang yang ada di beberapa tempat, maka Paulus melanjutkan pelayanannya yaitu mengunjungi rumah-rumah ibadat. Dan kemudian dia mengajar dengan sangat berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Rasul Paulus ketika diubahkan hidupnya menjadi seorang rasul yang begitu bergiat, begitu bergairah, begitu bersemangat untuk melayani pemberitaan Injil. Dan di mana dia melayani, Tuhan memberkati pelayanannya sehingga banyak jiwa yang mendengarkan kabar tentang Injil dan menjadi percaya. Paulus dengan berani mengajar dan memberitakan Injil sekalipun dikatakan ada orang-orang yang keras hatinya. Ada beberapa orang-orang yang tegar hatinya, yang tidak mau diyakinkan, tetapi justru mengumpati jalan Tuhan di depan banyak orang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pasti akan mengalami hal yang demikian. Ditolak, diremehkan, bahkan mungkin juga menerima umpatan dari orang-orang yang tidak mau mendengar kabar tentang Injil. Ada lingkungan yang berisikan orang-orang yang menjadi toksik begitu ya, menjadi penyakit. Tetapi menghadapi itu semua, Rasul Paulus tidak menjadi emosi atau balik mengumpat mereka. Justru Rasul Paulus melakukan tindakan yang baik. Dia memisahkan para murid yang diajar daripada kelompok orang-orang yang menjadi toksik itu, yang menyebarkan pengaruh yang buruk di lingkungan para muridnya. Sehingga Paulus menjauhkan dan memisahkan para murid ini supaya para murid ini tetap berfokus kepada pelayanan mereka dan kepada kehidupan yang murni di dalam Tuhan, supaya tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang jelek. Dan Paulus melanjutkan pelayanannya selama dia berada di kota itu. Dan selama dia berada di kota itu, Paulus menjadi berkat bagi banyak orang. Baik itu orang Yunani, baik itu orang Yahudi. Di mana dia ditempatkan, dia boleh menjadi berkat dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tuhan Allah memperlengkapi Paulus ketika dia melayani. Dan Tuhan Allah melakukan banyak mujizat bagi mereka
melalui seorang Paulus. Sekalipun pelayanan Paulus dipenuhi dengan semangat dan keberanian, ini menandakan bahwa untuk menjalankan pelayanan yang memuridkan orang lain, kita harus memiliki semangat yang murni. Kita harus memiliki sukacita yang berasal daripada Tuhan, supaya menjalankan pelayanan itu kita boleh menjalankannya dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan bersama-sama kita renungkan. Yaitu bahwa untuk menjalankan pelayanan memuridkan orang lain, kita harus memiliki semangat yang penuh dengan gairah dan kerinduan kepada orang lain. Memiliki semangat yang penuh dengan gairah dan kerinduan kepada orang lain. Gairah yang dimaksudkan di sini adalah selalu bersemangat, selalu berantusias dan bergembira melakukan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dasar semangat yang dimiliki oleh Paulus adalah pengenalannya akan Tuhan. Dia menyebutkannya di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan proses pengenalan akan Tuhan ini dijalankannya seumur hidupnya. Sisa hidupnya dia kerjakan untuk melayani Tuhan, supaya dia semakin mengenal dengan Kristus dan beroleh persekutuan di dalam Dia. Dia memberikan dirinya dan segala yang ada untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan semangat serta kerinduan inilah yang juga hendaknya dimiliki oleh setiap umat Tuhan dan dimiliki oleh setiap kita. Untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh diperlukan semangat dan gairah yang seperti ini. Semangat ketika melihat sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Kita menggebu-gebu untuk memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, dan tentunya disertai oleh belas kasihan. Belas kasihan ini juga dimiliki oleh Yesus Kristus ketika Dia melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia tergerak, Dia rindu untuk melayani orang-orang yang dianggap kurang penting, orang-orang yang tersingkirkan, adalah setiap mereka yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan kesembuhan, dan terutama membutuhkan kabar firman Tuhan. Sehingga di dalam bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan apakah setiap kita sudah memiliki gairah dan semangat yang seperti Paulus, yaitu semangat untuk memberitakan kabar firman Tuhan kepada sesama. Dan apakah kita sungguh memiliki kerinduan untuk melayani sesama, tanpa memandang apakah dia berasal dari orang yang terpandang, ataukah dia berasal dari kalangan yang menengah ke bawah, apakah dia suku ini, apakah dia suku itu, apakah dia berkulit ini, apakah dia berkulit itu. Ketika kita memiliki kerinduan untuk melayani sesama, maka kita tidak akan memperhatikan hal-hal yang dilihat oleh mata, tetapi kita melihat bahwa kebutuhan dari sesama kita adalah keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Sebab kita telah diberikan anugerah oleh Tuhan, anugerah keselamatan, dan untuk itulah setiap kita diutus untuk memberitakan anugerah Tuhan ini kepada semua orang. Memiliki gairah, semangat, dan kerinduan untuk melayani sesama kita. Yang kedua adalah memiliki keberanian dan kesadaran akan tanggung jawab di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memiliki keberanian dan kesadaran akan tanggung jawab di dalam Yesus Kristus. Tanggung jawab siapa? Tentunya tanggung jawab seorang murid. Ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan kepada para muridnya, yaitu Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas mereka. Mereka akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun atas mereka dan akan menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya, Yesus Kristus telah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan para murid-Nya dan bahkan setiap kita, orang percaya. Dan Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita di dalam kehidupan kita serta ketika kita melakukan tugas kita dan memberikan kita keberanian sebagai orang percaya untuk menyampaikan firman Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Perintah dan amanat agung inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan hal ini harus kita terus ingat berulang-ulang supaya kita senantiasa mengingat bahwa tugas tanggung jawab kita sebagai seorang murid adalah melaksanakan amanat agung daripada Tuhan. Saling mengingatkan kepada sesama orang percaya supaya tidak melupakan tugas ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebab kita telah diberikan penyertaan dan roh di dalam diri kita. Bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang Tuhan berikan. Di dalam bagian ini ada dua hal yang saya kutip dari seorang Rick Warren. Di dalam bukunya dia menuliskan dua pertanyaan penting yang berasal dari Alkitab. Yang pertama, pertanyaan itu adalah, apakah yang telah engkau lakukan terhadap anakku Yesus Kristus? Apakah yang telah engkau lakukan terhadap anakku Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada kita percaya kepada Yesus Kristus, apa hal lain yang telah kita kerjakan atau yang telah kita lakukan bagi Tuhan? Meneladaninya, melakukan perintahnya, memberitakannya. Apakah hal itu sudah ada di dalam bagian hidup kita? Jikalau kita tinggal di dalam Dia, maka seharusnya kita mengakui dan mengikuti Dia di dalam seluruh langkah kehidupan kita, serta tidak lupa untuk menyatakan Yesus Kristus kepada orang lain. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang engkau lakukan atas pemberianku? Pemberian Tuhan itu berupa anugerah yang melimpah yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Terutama firman Tuhan yang diberikan kepada saya dan kita semua. Itu merupakan perintah yang diberikan kepada saya. Itu adalah pemberian anugerah yang luar biasa. Mungkin ketika Tuhan memberikan kepada kita talenta, bakat, kemampuan, kita telah mengembangkannya. Kita telah memakainya dengan luar biasa dan untuk melayani Tuhan. Tetapi bagian yang terpenting yaitu pemberian firman Tuhan pun ini juga merupakan hal yang harus kita perhatikan. Yaitu firman yang menuntun kehidupan kita supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan pada dua bagian ini. Apakah kita telah menyatakan Yesus Kristus kepada semua orang? Dan apakah kita telah melakukan pelayanan ini seperti yang Tuhan kehendaki? Dan apa yang kita kerjakan atau kita lakukan atas pemberian Tuhan? Kiranya bagian yang kedua ini memiliki keberanian dan kesadaran penuh akan tanggung jawab ada di dalam kehidupan saya dan kita semua, sehingga kita selalu mengingat bahwa kehidupan saya adalah kehidupan yang harusnya menyatakan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir di dalam bagian ini adalah memiliki hati misi bagi sesama. Memiliki hati misi bagi sesama. Saat kita tidak memiliki ketertarikan atau kita tidak memiliki simpati atau bahkan kita tidak memiliki hati yang rindu untuk melayani, maka kita tidak bisa disebut sebagai murid yang sejati.
Sebab sejatinya seorang murid Kristus adalah melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Mengapa di dalam bagian ini kita perlu memiliki hati misi? Sebab tanpa hal ini kita kurang memiliki gairah untuk melayani orang-orang di luar sana. Kita kurang memiliki kerinduan untuk memperhatikan dan menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Hati misi ini adalah hati hamba. Hati yang menghamba kepada Tuhan, hati yang memiliki belas kasihan kepada orang lain, dan didorong oleh kerinduan yang mendalam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita memperhatikan dan jika ada di setiap kita pernah mengetahui, ada beberapa lembaga-lembaga misi di Indonesia yang tidak hanya membekali para hamba Tuhan, tetapi juga menyediakan ruang untuk membekali, mengajar, dan memuridkan jemaat gereja. Karena ada beberapa jemaat yang juga memiliki hati yang rindu untuk bermisi. Memiliki hati yang rindu untuk turut di dalam penjangkauan. Memiliki hati yang rindu untuk terjun langsung di ladang misi. Ini adalah kelompok daripada orang-orang atau jemaat Tuhan yang memiliki hati tulus untuk melayani Tuhan, yang punya gairah dan kerinduan penuh ketika melihat sesamanya ada yang belum mengenal Tuhan. Sekalipun di dalam bagian hidup jemaat yang rindu untuk memiliki untuk bergabung di dalam pelayanan bermisi begitu ya, karena seorang misionaris itu memerlukan pengorbanan yang besar. Seorang pelayan Tuhan, sekalipun kita melayani di gereja begitu, ada pengorbanan yang harus kita korbankan. Tetapi pengorbanan itu tidak menyurutkan hati seorang yang ingin bermisi bagi Allah. Sekalipun dia tahu dia harus mengorbankan banyak hal, tetapi dia juga menyadari bahwa Tuhanlah yang memeliharakan kehidupannya. Sehingga tidak perlu khawatir lagi ketika dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Sehingga orang-orang yang memiliki hati misi adalah mereka yang pergi dengan kerelaan dan kerinduan hati melayani Tuhan dan membawa sesamanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kita tidak cukup sampai di sini. Pelayanan kita tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti ketika kita merasa bahwa saya sudah pernah menyampaikan Injil kepada sesama. Tidak berhenti ketika kita merasa bahwa hidup saya telah menjadi kesaksian dan teladan bagi sesama. Dan tidak berhenti ketika kita pernah membawa sesama datang kepada Tuhan. Bahkan ketika kita merasa bahwa saya sudah pernah melayani di dalam pemuritan, pelayanan kita tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kita tidak cukup sampai di situ, tetapi melakukan amanat agung yang daripada Tuhan dikerjakan seumur hidup. Dan tugas itu akan berhenti ketika tiba saatnya saya dan kita semua menghadap kepada Tuhan. Kisah pelayanan daripada Rasul Paulus ini banyak sekali menjadi contoh bagi kehidupan umat Tuhan. Baik di dalam perubahan hidupnya, baik di dalam semangatnya, kerinduan dan gairahnya untuk menjangkau orang-orang bagi Kristus. Kiranya ini menjadi contoh dan menjadi teladan bagi saya dan kita semua. Untuk boleh memiliki hati yang terus bergairah, kerinduan hati untuk melayani Tuhan, baik di dalam bermisi, baik di dalam memuridkan, karena pelayanan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita harus terus mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai para murid Kristus seumur hidup kita. Dan mari kita bersama-sama menyerahkan hati, menyerahkan diri untuk diperlengkapi dan dipakai Tuhan, melayani dan memuridkan sesama. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari bersama kita bersatu di dalam doa mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini.
Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang waktu pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur juga untuk perenungan pada malam hari ini, di mana setiap kami boleh kembali diingatkan bahwa pelayanan kami, kehidupan kami tidak berhenti sampai di sini. Tetapi kami harus mengerjakan tanggung jawab kami seumur hidup kami. Tolonglah dan mampukan setiap kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang siap taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi setiap kami, untuk kami boleh menyampaikan Injil Tuhan, dan boleh memuridkan baik itu keluarga kami, sesama kami, saudara kami, bahkan siapapun yang kami jumpai, supaya setiap mereka pun boleh menjadi bagian keluarga di dalam Tuhan yang menerima anugerah keselamatan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat hari ini. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk boleh masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kita. Kita tahu dalam beberapa waktu ini kasus peningkatan COVID-19 cukup mengerikan. Kita berdoa supaya kiranya Indonesia boleh mengalami lawatan yang dari Tuhan. Dan bahkan kiranya setiap masyarakat juga boleh memiliki kesadaran penuh akan hal ini. Tidak menjadi pribadi yang menghiraukan, tidak menjadi pribadi yang mengeraskan hati, tetapi boleh bersama-sama melihat bahwa saat ini kita harus sungguh-sungguh mendoakan bangsa dan negara kita, dan bahkan juga seluruh dunia. Mari bersama kita menyerahkan hal ini di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati, merendahkan diri kami datang menghadap kepada Tuhan. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, menyerahkan pemulihan bangsa dan negara kami Indonesia, berdoa supaya kiranya lawatan tangan Tuhan boleh terjadi atas Indonesia, memulihkan keadaan seluruh bangsa kami. Kami berdoa supaya kiranya pandemi ini boleh segera berakhir di dalam kehendak Tuhan. Berdoa juga bagi setiap masyarakat Indonesia. Biarlah kiranya Engkau berikan kesadaran penuh kepada setiap masyarakat Indonesia, baik itu orang percaya maupun orang yang belum percaya, supaya setiap kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tidak egois, pribadi yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi boleh melihat kepentingan bersama demi kebaikan bersama. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Indonesia boleh mengalami pemulihan dan lawatan kuasa Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk orang-orang percaya, supaya kiranya setiap mereka juga terus dengan tekun dan setia berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan Indonesia di dalam pertolongan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, haleluya. Amin. Yang kedua, mari bersama kita berdoa untuk pemerintah, supaya kiranya pemerintah diberikan kebijaksanaan dan hikmat dalam mengatur dan menangani kondisi yang ada. Kita berdoa supaya kiranya pemerintah juga diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk boleh memberikan peraturan, untuk boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dan setiap mereka juga boleh berada di dalam pimpinan Tuhan. Kita juga berdoa terkhususnya untuk para petugas kesehatan, di mana para petugas kesehatan ini mungkin juga mengalami kelelahan oleh karena banyaknya pasien yang harus dirawat.
Dan beberapa rumah sakit juga mengalami kekurangan tenaga medis. Bahkan beberapa di antaranya para tenaga medis juga harus melakukan isolasi mandiri karena terjangkit virus. Mari kita berdoa supaya kiranya petugas kesehatan di seluruh Indonesia diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, supaya setiap mereka boleh menjalankan tugas dengan baik dan setiap mereka boleh merawat setiap pasien yang ada. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa untuk dua pokok doa ini, untuk pemerintah dan juga untuk petugas kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami juga menyerahkan untuk pemerintahan yang ada di Indonesia, untuk di setiap tempat dan bahkan di seluruh daerah di Indonesia, supaya kiranya setiap pemerintah boleh diberikan hikmat, boleh diberikan kebijaksanaan untuk mengatur segala sesuatu yang ada, untuk menetapkan segala sesuatu, dan bahkan untuk menjalankan tugas mereka. Tolong dan topanglah setiap pemerintahan kami Tuhan, supaya kiranya setiap mereka juga boleh bekerja dengan baik dan boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk para petugas kesehatan, para tenaga medis di seluruh Indonesia yang sampai hari ini masih harus bekerja keras, yang sampai hari ini masih harus melakukan tugas mereka, di mana mereka mungkin harus meninggalkan keluarga mereka, tinggal terpisah dari keluarga, dan bahkan ada beberapa di antaranya yang harus isolasi mandiri. Bahkan juga untuk beberapa tempat rumah sakit yang kekurangan tenaga medis. Bapa di surga, perhatikanlah setiap kehidupan umat-Mu. Tolong dan topanglah setiap mereka, sebab mereka adalah alat Tuhan yang berjuang di bidang kesehatan. Lindungi setiap mereka, berikan kesehatan kepada setiap mereka, bahkan juga Tuhan hiburkan dan kuatkan hati setiap mereka, supaya ketika mengerjakan tugas tanggung jawab di bidang kesehatan, mereka tetap mengalami kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan untuk para pemerintah kami dan para petugas medis yang ada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya mari bersama kita berdoa untuk gereja. Terkhususnya pada saat ini mari kita berdoa untuk pertumbuhan jemaat di dalam iman dan kerohanian selama masa pandemi ini. Menghadapi masa pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih, kita berdoa supaya kiranya setiap jemaat tetap bertumbuh di dalam iman, tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu, baik itu di gereja, baik itu di komisi, dan bahkan di dalam keluarga mereka masing-masing. Kita berdoa supaya kiranya setiap jemaat Tuhan tidak menjadi pribadi yang putus asa, tidak menjadi pribadi yang lemah, tetapi menjadi pribadi yang kuat di dalam iman dan di dalam Tuhan. Senantiasa mengalami pertumbuhan iman dan senantiasa mengalami sukacita di dalam lawatan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap gereja-Mu yang ada di Indonesia, bahkan terkhususnya gereja-Mu yang ada di tempat ini. Berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang ada Tuhan, menghadapi kesulitan, kesusahan, pergumulan selama masa pandemi yang mungkin dapat menjadi alasan untuk menyurutkan iman kami. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya kiranya jemaat Tuhan tetap bangkit di dalam iman kerohanian, tetap memiliki semangat di dalam Tuhan, tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu, baik bersama jemaat Tuhan yang lainnya di gereja, atau bahkan juga bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan tolong dan topang setiap kehidupan umat Tuhan.
Kami juga berdoa supaya kiranya jemaat Tuhan boleh memiliki hati yang rindu untuk melayani sesama, baik itu untuk mendoakan, untuk memperhatikan, atau bahkan juga berbagi kasih. Tolonglah setiap kehidupan jemaat Tuhan, supaya kehidupan ini boleh membuahkan hasil dan memberkati orang lain. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mengalami pergumulan dan persoalan yang berat dalam kehidupan setiap mereka. Mungkin saat ini kita tidak tahu apa yang menjadi persoalan dari sesama jemaat, dari rekan-rekan, dari saudara seiman. Tetapi mari kita menyediakan waktu untuk membawa nama-nama setiap mereka di dalam doa kita. Kita berdoa supaya kiranya setiap jemaat Tuhan boleh terus mengalami penghiburan dan kekuatan. Dan selanjutnya kita juga berdoa untuk katekisasi dan persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli mendatang. Kita berdoa untuk anak pemuda remaja yang sedang mempersiapkan diri, yang saat ini masih di dalam pembekalan firman Tuhan, supaya setiap mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman dan menjadi pribadi yang siap untuk dibaptis. Mari bersama kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Setelah itu saya akan menutup pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudari kami seiman di dalam Tuhan. Hampir 1 tahun lebih kami tidak dapat bertatap muka, tidak dapat berbincang secara langsung, tidak dapat berjumpa di dalam persekutuan dan bahkan peribadatan. Mungkin ada banyak sekali persoalan, pergumulan dan kesusahan yang mereka hadapi. Bahkan juga bagi setiap mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami menjumpai setiap mereka di dalam doa, supaya kiranya Tuhan boleh memperhatikan dan menyertai kehidupan setiap mereka. Dan biarlah setiap mereka tetap memiliki pengharapan yang penuh akan Tuhan, senantiasa taat dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Terima kasih Bapa, jamahlah setiap kehidupan saudara dan saudari kami seiman. Juga pada saat ini kami teringat untuk pemuda dan remaja yang sedang dipersiapkan di dalam kelas katekisasi untuk boleh mengalami pemantapan di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga tepat pada saatnya nanti setiap mereka boleh siap dibaptis di dalam Tuhan dan dinyatakan dewasa di dalam iman. Tolonglah setiap mereka menjalani hari-hari mereka, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa dan seruan kami pada malam hari ini. Mohon supaya kiranya Engkau memperhatikan, Engkau mendengar, sebab hanya kepadamulah kami berseru dan hanya kepadamulah kami berharap. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur akan bersama-sama mengakhiri persekutuan hari ini. Mari setiap kita boleh menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang siap melakukan dan mentaati perintah Tuhan. Kita naikkan syukur kita dengan pujian, terima kasih Yesusku. Wow.
ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang waktu persekutuan kami. Tolonglah setiap kami boleh menjalani kehidupan kami sungguh-sungguh sebagai murid-murid Kristus yang sejati, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.